I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Halo guys, Shalom. Perkenalkan, nama saya Afrini Nonaina, biasa disapa Afrini. Saya mahasiswa STT GKS Lewa semester 4 dan saya melakukan orientasi lapangan di GKS Kajoma Bakul selama 2 bulan. Secara letak geografis, GKS Kajoma Bakul berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur, dan lebih tepatnya di Kecamatan Gaha Oriangu dan Desa Prahembuli. Saya akan menjelaskan sejarah singkat bertumbuhnya GKS Kajoma Bakul. GKS Kajoma Bakul sebelumnya adalah cabang dari GKS Praipaha sejak bulan Agustus 1937. Dan pada tanggal 20 Agustus 2009, GKS Kajoma Bakul berhasil mendewasakan diri. Dan di balik pendewasaan diri GKS Kajoma Bakul, ada 2 tokoh yang berjuang untuk pemekaran jemaat GKS Kajoma Bakul. Yang pertama ada almarhum Huki Maramba Mila, dan yang kedua ada almarhum Ngapa Wuluwanja. Dan pendeta pertama yang melayani di GKS Kajoma Bakul ada Pendeta Domingus Umbudeta STH, dan sampai pada saat ini masih melayani sebagai pendeta di GKS Kajoma Bakul. Dan GKS Kajoma Bakul sebelumnya berada di klasis Lewatida, dan perkembangan zaman dan klasis tidak mekar menjadi 3 klasis, yaitu yang pertama ada klasis Lewa Makaminggit, yang kedua ada klasis Lewa Kondamara, dan yang ketiga ada klasis Tidak Sendiri. Dan GKS Kajoma Bakul berada di klasis Lewa Makaminggit. Dan pemberian nama klasis Lewa yang tetap menggunakan nama Lewa yaitu dengan tujuan menjaga keutuhan wilayah pelayanan. Dan sampai pada saat ini GKS Kajoma Bakul sendiri memiliki 1 cabang dan 3 pos. Yang pertama ada cabang Opang Madangu, dan cabang Opang Madangu ini tidak jauh dari pusat. Dan yang kedua ada pos PI Haurani. Pos PI Haurani ini teman-teman masih dilaksanakan kegiatan atau ibadah-ibadah di rumah salah satu jemaat, dan pos PI Haurani belum memiliki gedung tersendiri atau gedung khusus gereja sendiri. Dan yang ketiga ada pos PI Kalu. Pos PI Kalu ini masih dilaksanakan kegiatan atau ibadah di gedung darurat. Dan yang keempat ada pos PI Kalu. Pos PI Kalu ini juga masih melaksanakan kegiatan atau ibadah dalam gedung darurat, dan pada saat ini sedang dilaksanakan atau pembangunan sedang dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan di GKS Kajoma Bakul, dan saya sebagai mahasiswa praktik tentunya bukan hanya sekedar mengamati, tetapi saya juga diberikan kesempatan atau tanggung jawab untuk memimpin kegiatan-kegiatan tersebut. Dan mari kita simak penjelasan tersebut lewat foto-foto berikutnya.
Dan tidak hanya itu, ternyata dalam pelayanan selama 2 bulan saya praktik di GKS Kajama Bakul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak on time ketika beribadah. Itu perlu dilihat sehingga ketika beribadah kita lebih tepat waktu dalam beribadah, sehingga tidak membuat jemaat atau pelayan untuk menunggu lebih lama. Dan yang kedua, perlu adanya kesadaran dari jemaat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di GKS Kajama Bakul ini. Dan yang ketiga, perlunya juga ada kesadaran dari pelayan yang praktik ataupun pelayan yang tetap sebagai pendeta, guru Injil atau vikaris yang ada di GKS Kajama Bakul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif lagi, sehingga tidak menutup kemungkinan membangun minat-minat atau jemaat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di GKS Kajama Bakul, sehingga tidak membuat jemaat di GKS Kajama Bakul merasa bosan atau monoton hanya pada ibadah-ibadah biasa. Tetapi ketika kita sebagai pelayan memberikan ibadah-ibadah kreatif, maka pasti jemaat di sini juga tidak akan merasa bosan dalam mengikuti ibadah dan akan membangun minat mereka untuk mengikuti ibadah. Dan pada bagian yang terakhir ini, saya sebagai mahasiswa praktik selama 2 bulan di GKS Kajama Bakul memiliki refleksi teologis, yaitu dalam setiap pelayanan yang saya hadapi tentunya sangat-sangat luar biasa dalam diri saya, sehingga saya menjadi seorang yang pelayan yang terbentuk karena adanya pelayanan dan kegiatan yang ada di sini, sehingga saya dilatih untuk melatih mental saya, bagaimana saya berkomunikasi dengan warga jemaat yang ada di sini, dan lewat kegiatan-kegiatan yang ada juga saya yang dulunya seorang yang pendiam, tapi ketika saya melaksanakan kegiatan praktik di GKS Kajama Bakul, saya menjadi seorang yang benar-benar dibentuk dan mahasiswa yang mau berinteraksi dengan warga jemaat, dengan sesama pelayan, dan juga anak-anak sekolah minggu dan remaja. Dan ketika saya melaksanakan kegiatan pelayanan, tentunya jalannya begitu tidak lurus atau aspal, tapi jalannya rusak atau pengerasan, dan juga kita naik di atas lorong gunung atau bukit-bukit. Tetapi ketika saya berefleksi dalam diri saya sebagai pelayan, tidaklah baik ketika kita mengeluh, tetapi sebagai pelayan bagaimana kita menjadi kuat untuk melangkahi setiap perjalanan yang ada. Karena Tuhan utus kita bukan di tempat yang aman dan baik-baik saja. Jadi jangan pernah mundur meski situasi itu rumit. Dan kita sebagai pelayan atau mahasiswa-mahasiswa praktik, dan saya memberikan penguatan kepada kita sekalian ketika kita mau menjadi seorang pelayan atau pemimpin. Tentunya kita menjadi seorang pemimpin yang benar-benar untuk memimpin, tidak bersungut-sungut dalam tantangan-tantangan atau situasi-situasi yang ada di kehidupan kita. Jadi menjadi seorang pelayan tentunya menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan demikian yang menjadi refleksi teologi saya sebagai mahasiswa praktik 2 bulan di GKS Kajama Bakul. Dan kita juga sudah sampai pada penghujung video, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my channel Afreni Nona Ina. Bye bye.